Pernah kebayang nggak sih, gimana jadinya kalau kita bisa stop penyakit bahkan sebelum gejalanya muncul? Nah, di episode ini kita akan bedah sebuah perubahan besar-besaran dalam dunia kesehatan, yaitu pergeseran dari sekedar mengobati orang sakit menjadi benar-benar mencegahnya. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau kita nggak perlu nunggu sakit dulu baru ke dokter. Sebaliknya, kita bisa memprediksi resiko penyakit yang mungkin kamu hadapi dan langsung ambil tindakan buat mencegahnya. Nah, inilah janji utama dari apa yang kita sebut promosi kesehatan presisi. Selama ini kan, model kesehatan kita itu reaktif, sakit dulu baru berobat. Tapi sekarang, bayangin kebalikannya. Sebuah paradigma baru yang proaktif. Kita nggak lagi pasif menunggu, tapi secara aktif memprediksi dan mitigasi risiko, bahkan sebelum penyakit itu nongol. Ini bukan cuma perubahan kecil loh, ini adalah sebuah revolusi. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat gimana cara kita bergerak meninggalkan pendekatan satu resep untuk semua orang dan beralih ke sesuatu yang jauh lebih personal. Jadi, apa sih sebenarnya promosi kesehatan presisi atau PHP ini? Gampangnya gini, ini adalah sebuah pendekatan yang melihat kamu sebagai individu yang super unik, bukan cuma statistik. Dengan menganalisis kombinasi gen, gaya hidup, dan lingkunganmu, kita bisa memprediksi resiko kesehatan yang spesifik buat kamu. Intinya, pencegahan yang dipersonalisasi. Nah, biar lebih jelas, coba deh lihat tabel ini. Di satu sisi, ada pengobatan presisi yang fokusnya mengobati pasien yang udah sakit. Di sisi lain, ada kesehatan masyarakat presisi yang skalanya besar, lihat populasi. Nah, promosi kesehatan presisi ini ada di tengah-tengah. Dia pakai data spesifik kamu, misalnya dari smartwatch, buat mencegah penyakit di level individu, tapi di saat yang sama juga kasih wawasan buat kesehatan masyarakat yang lebih luas. Keren kan? Terus, teknologi apa aja sih yang bikin semua ini jadi mungkin? Yuk kita bedah toolkit atau perangkat kesehatan baru yang bakal ngebentuk masa depan kita semua. Ada 4 pilar utama yang jadi fondasi revolusi ini. Ada genomik, ini semacam cetak biru tubuh kita. Lalu multiomik, yang ngintip biologi kita secara real time. Ada juga kesehatan digital yang ngukur data harian kita. Dan terakhir, ada kecerdasan buatan atau AI yang tugasnya ngehubungin semua titik ini jadi satu gambaran utuh. Yuk kita lihat beberapa yang paling penting. Pertama, genomik. Anggap aja ini kayak blueprint genetik kamu yang nggak berubah. Isinya, informasi soal risiko-risiko penyakit bawaan. Ini sebenarnya udah dipakai sekarang loh. Contohnya, buat screening bayi baru lahir, biar bisa deteksi penyakit serius sedini mungkin, atau buat nentuin obat mana yang paling pas buat kamu berdasarkan DNA-mu. Selanjutnya, kesehatan digital. Nah, ini nih yang mungkin paling akrab buat kita. Semua gadget yang nempel di badan kita, kayak smartwatch atau smart ring, itu kan ngumpulin data terus-menerus. Mereka ini lagi nyiptain semacam buku harian kesehatan kita secara real time. Data-data kayak detak jantung, pola tidur, dan aktivitas harian ini yang disebut data kecil, data yang super personal. Oke, datanya banyak banget. Terus gimana cara ngolahnya? Nah, disinilah AI masuk sebagai detektif super canggih. AI ini ngambil semua petunjuk mulai dari data genetik, data dari wearable kamu, sampai catatan medis, terus ngegabungin semuanya buat nyari pola yang nggak mungkin bisa dilihat mata manusia. Hasil akhirnya, prediksi kesehatan masa depanmu. Kalau mau dilihat dari sisi ilmiahnya, ini bisa dijadiin rumus loh. Probabilitas kamu kena suatu penyakit itu adalah fungsi dari G untuk gen, E untuk environment atau lingkungan, B untuk behavior atau perilaku, dan C untuk data klinis. Nah, tugasnya si AI ini ya buat ngitung fungsi yang rumit ini, khusus buat ngasih prediksi risiko yang paling personal buat kamu. Oke, teknologinya kedengeran keren banget ya. Tapi, dampaknya di dunia nyata gimana? Nah, semua hal hebat pasti ada dua sisi kan? Yuk kita bahas sisi baiknya, sekaligus sisi yang perlu kita waspadai dari revolusi kesehatan ini. Kita mulai dari yang bagus-bagus dulu ya potensinya, dan ini angkanya gila banget. Ada potensi pasar sampai $1 triliun setiap tahunnya. Caranya gimana? Dengan mindahin dana dari biaya administrasi yang boros ke model kesehatan proaktif berbasis digital yang jauh lebih efisien. Dan ini bukan cuma soal ngirit di level sistem aja loh. Coba deh lihat contoh konkret ini. Dengan pakai pendekatan presisi buat uji klinis obat kanker, kita bisa hemat lebih dari $1 miliar buat riset satu jenis obat aja. Kok bisa? Ya karena kita bisa langsung ngetes obatnya ke orang yang paling mungkin cocok. Efisien banget. Nah, grafik ini nunjukin ringkasannya. Bayangin, biaya pengembangan obat bisa ditekan sampai 17%. Dan kita bisa menciptakan nilai ekonomi sampai $114 miliar hanya dengan mencegah orang jatuh sakit. Ini bukan soal angka doang ya. Ini artinya obat baru bisa lebih cepat sampai ke kita dan lebih banyak orang bisa hidup lebih sehat. Tapi,
Nah ini tapinya, di balik semua janji manis ini, ada bahaya besar yang ngintai. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Sebuah sistem itu cuma sepintar data yang dipakai buat ngelatihnya. Dan ini ngebawa kita ke masalah yang super serius, bias. Terus biasnya datangnya dari mana aja sih? Contohnya, kalau AI dilatih pakai data pasien dari kota besar doang, prediksinya bisa ngaco total buat pasien di pedesaan. Atau, kalau data dari kelompok minoritas jumlahnya sedikit, mereka bisa jadi nggak dapat manfaat yang sama. Intinya, jangan pernah berpikir AI itu netral. AI itu cuma cerminan dari data yang kita kasih, termasuk semua bias dan kesalahan kita. Oke, setelah ngebahas plus minusnya, yuk kita coba intip masa depan. Kira-kira gimana sih bentuk dunia kesehatan selama beberapa dekade ke depan? Ini dia peta perjalanannya. Di tahun 2030-an, kita akan masuk era integrasi digital di mana wearable medis canggih jadi hal yang biasa. 1 dekade kemudian, di tahun 2040-an, era pengobatan presisi bakal datang, di mana tes genom lengkap harganya bisa lebih murah dari ongkos makan di luar. Dan puncaknya, di tahun 2050-an, kita akan sampai di era optimalisasi kesehatan. Fokusnya bukan lagi cuma jangan sakit, tapi gimana caranya kita bisa hidup lebih lama dan lebih sehat secara aktif. Dan ini membawa kita ke kesimpulan. Semua kemajuan luar biasa yang kita bahas ini, pencegahan penyakit, pengobatan yang personal, hidup lebih lama, semuanya dibangun di atas satu fondasi utama, data kamu. Jadi pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah masa depan ini bakal datang, tapi siapkah kita? Siapkah kita menukar privasi data kita demi kemajuan kesehatan? Nah, pilihan itu ada di tangan kita semua.